sampai 1809 yang terjadi di wilayah Danau Tondano, Semenanjung, Sulawesi Utara. Perang Tondano yang ke-1. Perang Tondano pertama terjadi pada tahun 1661 sampai 1664. Pada tanggal 1 Juni 1661. Perang ini merupakan perang rakyat di sekitar Danau Tondano, sebelah selatan kota Tondano, melawan pasukan kolonial Belanda. Yang dilatar belakangi Perang Tondano pertama merupakan kisah heroik rakyat Tondano melawan pasukan kolonial Belanda. Rakyat Tondano yang bermukim di sekitar Danau Tondano, tempatnya di bagian selatan kota Tondano yang sekarang. Pada masa lalu disebut Minawamua. Dapat dikatakan Perang Tondano pertama adalah perang yang sangat luar biasa, sebab dilihat dari segi militer ternyata lawan pasukan kolonial Belanda yang hanya sebagai rakyat biasa atau primitif yang bertempat tinggal di rumah atas air dapat menyiapkan suatu infrastruktur perang yang sangat lengkap. Kurang lebihnya 1.400 rakyat Tondano termasuk kaum perempuannya terlibat langsung dalam pertempuran. Perang Tondano yang kedua. Perang Tondano yang kedua didirikan pada tanggal 23 Oktober 1808 setelah benteng yang terjadi pertahanan perjuangan Minahasa hancur pada tahun 1809. Perlawanan rakyat Minahasa pun berakhir. Yang dilatar belakangi kebijakan Gubernur Jenderal Daniels mengenai perekrutan orang-orang pribumi sebagai pasukan kolonial untuk mempertahankan Pulau Jawa. Inilah Daniels mengeluarkan kebijakan untuk merekrut orang pribumi yang memiliki keberanian dalam berperang, yaitu orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Dan ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerah beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Tokoh-tokoh Perang Tondano yang pertama Tewu, kedua Sarapun, ketiga Korengke, keempat Lumi Kewas Matulangi, semua berasal dari Tondano Minawan. Kelima Longko Kamasi, kepala Waka Tonomon, dan yang keenam Utu Mamahir yang Wala Remboke. Dan yang kedua Perang Patimon. Pada tanggal 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos benteng Belanda di Sasabawa dimulai oleh Kapitan Patimura dan pasukannya. Perang Patimura dilatar belakangi timbulnya perlawanan Patimura di samping adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC juga dikarenakan adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat, seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja Belanda, penyerahan atap dan gabak-gab, penyerahan ikan asli, dendeng dan kopi. Selain itu, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat tidak menggunakannya untuk keperluan sehari-harinya karena belum terbiasa. Tokoh-tokoh Perang Patimura. 1. Kapiten Patimura. 2. Rebo. 3. Thomas Latiwe. 4. Raja Tiau. 5. Lukas Latumahina. 6. Johannes Matulesi. Yang ketiga, Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama
Jombang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung harapan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang bergabung dalam Harimau Nan Salapan. Seiring itu, beberapa negara dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di kota Tanah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Tokoh-tokoh yang terdapat pada Perang Padri yaitu 1. Tuanku Imam Bonjol, 2. Tuanku Nan Cerdik, yang ketiga Tuanku Tam Busai, dan Tuanku Nan Alahan. Perang Diponegoro didirikan pada tanggal 11 November pada tahun 1785 sampai tanggal 8 Januari 1855, yaitu salah satu orang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Latar belakang Perang Diponegoro: memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak koloninya juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Tokoh-tokoh Perang Diponegoro: yang pertama Ratu Agung, yang kedua Patih Danurejo, yang ketiga Kiai Maja, yang keempat Pangeran Mangkubumi, yang kelima Paku Bowono. Yang kelima, Perang di Bali. Perang di Bali didirikan pada tanggal 7 Mei 1844 sampai 1850. Merupakan ekspedisi militer pertama yang dilancarkan Koninklijk Nederlands Indies Leger ke Kerajaan Buleleng, Bali pada tahun 1846. Perang Bali dilatar belakangi dengan Bali adalah salah satu pulau di Kepulauan Sunda yang berada di timur Jawa. Jarak bentang pulau ini 105 mil geografis dan berpenduduk 700.000 jiwa. Cornelis de Houtman pernah mendatangi pulau itu dan diterima baik, namun dalam perkembangannya kesepahaman kurang terjalin. Pada tahun 1841 dan 1843, sebuah persetujuan diputuskan antara kerajaan setempat dan pemerintah Hindia Belanda, tetapi penduduk di Bali segera menunjukkan permusuhan. Khususnya Raja Buleleng berkali-kali melanggar perjanjian. Pemerintah Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi kawan karam Bali dan menjadikannya alasan untuk menyerang dan menghukum Bali. Tokoh-tokoh perang di Bali: yang pertama Gusti Ngurah Rai, yang kedua pasukan Cium Wanara, yang ketiga Gusti Ketut Jelantik, pemimpin pasukan kerajaan Buleleng. Yang keempat Engel Grandus Batavus Vendes Bosch, yang kelima Cerro Van
wilayah yang besar. Perang Aceh dilatar belakangi oleh Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara tahun 1873 sampai 1904. Pertempuran ini merupakan bagian dari keserangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling berat yang terlama bagi Belanda. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah pada 1904 dan kekuatannya banyak berkurang, perlawanan dari rakyat terus berlanjut hingga 1914. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Aceh yaitu Cut Nyak, yang kedua Cut Nyak Mutia, yang ketiga Tengku Ditiro, yang keempat Teku Umar, yang kelima Teku Nyak Arif, yang keenam Sultan Iskandar Muda, yang ketujuh Teku Muhammad Hasan. Yang terakhir, Perang Batak. Perang Batak pada tahun 1878 sampai 1907 merupakan perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun. Latar belakang Perang Batak. Kedatangan Belanda yang ingin menguasai wilayah Tapanuli, penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli oleh Belanda. Kebijakan Belanda di Nusantara yang membuat rakyat menderita. Belanda memperluas kekuasaannya. Tokoh-tokoh Perang Batak. Yang pertama, Raja Sisingamangaraja. Yang kedua, Van Daden Godfried. Yang ketiga, Kapten Hasnomense. Yang keempat, Guru Sagala.